Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya. Di video kali ini kita akan mempelajari bab baru yaitu tentang induksi elektromagnetik. Subbab materi yang akan kita pelajari ada dua, yaitu flux magnetik dan induksi elektromagnetik. Seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa dulu ya sebelum kita memulai belajar. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama yaitu tentang flux magnetik. Flux magnetik adalah garis-garis medan magnetik yang melewati suatu lilitan. Flux magnetik ini kita simbolkan dengan huruf Romawi, kita baca namanya psi. Psi sama dengan B kali A kali cos theta. Ya, jadi flux ini ya, flux magnetik satuannya adalah Weber disingkat WB. Lalu B sudah tahu pasti kaliannya itu medan magnetik atau induksi magnetik, satuannya adalah Tesla. A besar adalah luas lilitan, satuannya meter kuadrat, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah garis normal lilitan dengan medan magnetik. Ini visualisasinya, ini ada sebuah lilitan, hanya ada satu lilitannya yaitu seperti cincin yang memiliki luas A, luasnya A. Nah, lalu yang disebut dengan arah garis normal adalah yang seperti ini, yang warna merah, yaitu yang tegak lurus terhadap bidang lilitan A ini. Tegak lurus ini ke sana, ini garis normalnya, gitu ya. Oke, jadi misalkan kita ada sebuah magnet batang yang kutub utara berwarna merah dan kutub selatan berwarna biru. Nah, kalian masih ingat ya bahwa magnet ini memiliki garis-garis medan magnet. Inilah yang warna hitam, ya, dia masuk dari kutub selatan dan keluar dari kutub utara. Kita simbolkan dengan garis-garis medan ini dengan huruf B. Ya, jadi garis-garis medan magnetik ini dengan huruf B. Nah, lalu medan magnetik ini, si magnetnya kita dekatkan atau kita masukkan ke dalam cincin ini atau lilitan ini. Nah, kita masukkan seperti itu, barulah dikatakan di sini ada flux magnetiknya. Jadi flux magnetik itu adalah perkalian antara medan magnetik ini yang garis warna biru dengan luas si cincin atau lilitan yang dilalui atau dilewati oleh si magnet tadi. Nah, oke, sudah dapat ya, ini B sama A. Lalu yang bagian cos theta-nya bagaimana ini? Nah, dari sini kan kita tahu bahwa garis medan magnet yang warna hitam ini ternyata berhimpitan dengan garis normal yang warna merah. Maka di sini kita katakan sudut tetanya sama dengan 0. Berarti cos 0 sama dengan 1, gitu ya. Jadi dalam hal ini fluxnya adalah B kali A. Oke, misalkan kita punya kasus berikutnya, medan magnetnya kita arahkan seperti ini. Ya, jadi magnet batangnya kita arahkan masuk dalam keadaan tidak lurus, tegak lurus tapi silang gitu ya. Nah, dimasukkan. Oke, jadi sudut yang dibentuk oleh garis normal yang warna merah dan garis medan magnetik yang warna hitam, inilah yang kita sebut dengan theta atau sudutnya. Maka nanti ini fluxnya sama dengan B dikali A dikali cos theta ya. Tetanya yang ini ya. Oke, langsung saja kita lihat soal yang cukup sulit ya. Oke. Sebuah bidang limas dengan ukuran rusuk seperti tampak pada gambar berikut diletakkan dalam suatu medan magnetik homogen. Jadi ini ada limas, lalu ada medan magnetik homogen dari arah kiri ke kanan yang simbolnya huruf B ditebali ini, panah ke arah Y positif. Besar induksi magnetik 0,25 Tesla dan berarah ke sumbu Y positif. Berarti langsung saja dari soal B-nya sama dengan 0,25 Tesla. Flux magnetik yang melalui sisi PQRS adalah, nah yang ditanya berapa besar flux magnetik yang melewati PQRS. Nah, cari flux tadi kan kita perlu B, perlu A, dan cos theta. B-nya sudah ada 0,25 Tesla, maka A luasnya adalah luas PQRS. Oke, kan PQRS ini berupa bidang persegi panjang ya, di mana panjangnya 1,6 meter dan lebarnya ini 0,5 meter. Maka luasnya kita simbolkan dengan huruf A sama dengan
1,6 kali 0,5 yaitu sama dengan 0,8 meter kuadrat. Oke, lalu bagaimana ya cara menentukan si sudut tetanya ya? Oke. Nah, jadi kan tadi kita tentukan dululah arah garis normal dari bidang PQRS. Nah, garis normal bidang PQRS ini adalah garis yang tegak lurus terhadap PQRS. Berarti kira-kira seperti ini. Nah, ini yang warna merah. Inilah garis normal untuk bidang PQRS, yaitu yang tegak lurus terhadap bidang PQRS. Lalu sudut tetanya yang mana? Yang ini, antara garis normal dengan si garis B, medan magnetiknya. Ini tetanya. Nah, dari sini kita sudah punya teta. Oke, jadi kalau gitu besar tetanya ini bagaimana ya? Oke, misalkan kita ambil segitiga PQ ini, kita taruh di sini. Nah, kayak gitu ya. Lalu kita reka ulang gambarnya. Nah, ini tadi tetanya. Oke. Nah, kita tahu bahwa sudut yang dibentuk oleh si warna merah garis normal ini dengan bidang PQ, garis PQ adalah siku-siku ya. Oke, kita misalkan ini adalah alfa sudutnya, maka sudut theta sama dengan 90 derajat dikurang alfa. Benar ya? Karena kan siku-siku 90 derajat. Oke, berarti kita bisa membuat bahwa theta sama dengan 90 kurang alfa. Oke, nah berdasarkan matematika ya, apa ini namanya? Sudut apa namanya? Jadi kalau ini alfa, ya kan gitu ya. Maka yang ini juga alfa ya kan. Nah, ini alfa. Oke. Nah, oke. Sekarang pekerjaan kita adalah mencari tahu ini sudut apa ini di P ini. Oke, kita tahu segitiga besar sudut totalnya adalah 180 derajat. Kemudian siku-sikunya ini 90 derajat. Berarti kalau kita mau mencari sudut yang ini ya, maka caranya adalah 180 kurang 90 dikurang alfa. Oke, 180 kurang 90 adalah 90. 90 kurang alfa itulah sudut yang ini. Nah, ternyata tadi kita sudah dapatkan bahwa 90 kurang alfa itu adalah theta. Berarti sudut di P adalah theta juga. Nah, gitulah kira-kira. Oke, yang kita perlukan adalah cos theta. Cos, masih ingat ya, cos adalah garis samping dibagi dengan garis miring. Sampingnya yang ini, yaitu panjangnya sebesar 0,3 meter nih. Lalu miringnya adalah yang PQ. Nah, ini sama dengan yang ini 0,5 meter. Maka kita dapatkan cos theta adalah 0,3 per 0,5 yaitu sama dengan 0,6. Oke, tinggal masukkan angkanya saja. Kita sudah punya semuanya. 0,25 ya kan, B-nya dikali A-nya 0,8 dan dikali cos theta-nya 0,6 yaitu 1,2 Weber. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya yaitu tentang induksi elektromagnetik. Nah, ini adalah video. Ini adalah voltmeter. Voltmeter ini di sini kita pakai untuk mendeteksi tegangan. Di sini ada lilitan yang tadi kita katakan lilitan. Lalu ini adalah magnet batang akan kita masukkan ke dalam lilitan. Kemudian ujung-ujung lilitan ini kita hubungkan ke voltmeter ini. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi kalau dilihat di sini jarum awalnya pertama di angka 0. Oke. Kita mainkan. Nah, ternyata jarumnya itu bergeser tadi ke sini ya. Nah, jarumnya bergeser tadi. Kalau kita cuplik kira-kira seperti inilah. Dia bergeser ke sekitar 0,1 volt. Nah, apa artinya? Berarti dalam proses ini kita sudah membuat atau menghasilkan adanya tegangan listrik. Oke, jadi dengan cara memasukkan si magnet batang tadi ke dalam suatu lilitan, kita berhasil menciptakan tegangan, atau dengan kata lain kita berhasil menciptakan arus. Nah, jadi ini adalah salah satu em, induksi elektromagnetik gitulah ya. Oke, nah jadi kita tahu bahwa eh, ini tadi jarumnya di sini 0,1 sementara nolnya di sini gitu ya. Berarti ada menyimpang walaupun sedikit saja. Oke, terdeteksi adanya tegangan. Nah, jadi hukum Faraday. Nah, Faraday mengatakan bahwa ya
GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan ya. GGL induksi itu adalah tegangan yang dihasilkan karena adanya proses induksi. Jadi magnet kita masukkan ke dalam lilitan, ada tegangan terdeteksi. Nah, tegangan ini kita sebut namanya GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Nah, jadi tegangan yang timbul ini pada lilitan atau pada kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Nah, jadi kan kalau kita masukkan si magnet ke dalam lilitan, berarti kan ada flux magnetik di sini ya, yang sesuai dengan pelajaran sebelumnya tadi. Oke, nah tapi ada kata-kata laju perubahan flux magnetik. Jadi kira-kira flux magnetiknya ini harus berubah. Nah, gitu ya. Karena kalau dia hanya kita masukkan saja gitu ya, maka ini jarumnya kembali ke nol lagi. Kapan dia menyimpang? Ketika kita masukkan gitu ya, magnetnya. Tapi setelah berhenti di dalam, ternyata jarum voltmeternya ke nol lagi. Jadi bagaimana caranya agar si jarum ini menyimpang lagi atau artinya ada tegangan di sini? Maka caranya adalah harus kita keluarkan lagi si magnet batangnya dari dalam lilitan itu. Maka di sini ada kata-kata laju perubahan flux magnetik yang artinya si flux magnet ini harus berubah. Oke. Kalau kita simbolkan dia adalah delta flux per delta T. Secara rumus, GGL induksi ini ada dua jenisnya ya. GGL induksi sama dengan minus N kali D flux per dt. Yang kedua adalah GGL induksi sama dengan minus N kali delta flux per delta T. Keterangannya ini, GGL induksi ya, dibaca gaya gerak listrik induksi satuannya adalah volt. Kemudian N di sini adalah banyak lilitannya tadi, banyak lilitan kumparan. Lalu flux ini adalah flux magnetik, satuannya Weber, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, kapan kita pakai D flux per dt dan kapan kita pakai delta flux per delta T? Jadi kalau nanti di soal fluxnya berupa fungsi waktu, misalkan fluxnya psi sama dengan T kuadrat, maka kita pakai rumus yang ini. D flux per dt ini berarti diferensial atau turunan. Tapi apabila nanti di soal fluxnya berupa perubahan, misalkan dari awalnya 5 menjadi 0, maka kita pakai delta flux. Baik, kita langsung lihat contoh soalnya. Flux melalui sebuah loop yang dinyatakan oleh flux sama dengan T kuadrat dikurang 8T dikali 10 pangkat minus 1 Weber dengan T dalam sekon. Apabila hambatan loop 2 ohm, tentukanlah GGL induksi dan arus induksi loop pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, di sini kan kita tahu bahwa fluxnya berupa fungsi, maka kita pakai rumus yang ini ya, minus N D flux per dt. Baik, langsung saja ini rumusnya. Oke, nah karena katanya flux melalui sebuah loop. Nah, sebuah loop ini berarti berupa cincin saja, maka N-nya hanya sama dengan 1. Berarti sama dengan ya minus 1 ya, N-nya 1 dikali D fluxnya ini yang ini kita masukkan aja kemari. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah D ini kita sama matikan dengan D yang bawah? Enggak ya, ini turunan ya. Jadi caranya adalah kita turunkan dulu si fluxnya ini. Setelah dapat turunannya baru kita masukkan nilai T yang sama dengan 2 tadi. Oke, kalau kita turunkan maka hasilnya jadi seperti ini ya. Berarti minus 1, ya satunya tidak perlu ditulis. Kemudian turunan dari T kuadrat adalah 2T, ya kan yang ini. Dikurang turunan 8T adalah 8 kali 10 pangkat minus 1. Lalu kita substitusikanlah T sama dengan 2 tadi ke dalam persamaan yang sudah kita turunkan ini. Maka menjadi minus 2 kali 2 kurang 8 kali 10 pangkat minus 1. Maka hasil akhirnya gini ya, 2 kali 2 itu 4, 4 kurang 8 sama dengan minus 4, minus 4 kali minus menjadi 4. 4 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 0,4 volt. Nah, ini sudah dapat ya GGL induksi pada saat T sama dengan 2 sekon. Kemudian berikutnya adalah berapakah arus induksinya? Oke, dari hukum Ohm kita tahu ya bahwa arus sama dengan V per R. Nah, berarti V-nya di sini adalah GGL induksinya tadi yang 0,4 volt. Oke, maka rumus arus induksi menjadi GGL induksi dibagi dengan hambatan yaitu R. Tinggal masukkan angkanya saja, 0,4 per R-nya 2 adalah 0,2 ampere. Kita lihat contoh soal berikutnya.
Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan, berarti N sama dengan 100, langsung saja 10 pangkat 2. Tegak lurus terhadap medan magnetik, sehingga flux magnetik yang melalui kumparan adalah 300 kali 10 pangkat minus 6 Weber. Nah, dia langsung katakan bahwa fluxnya ini sekian, gitu ya. Kumparan ditarik secara cepat, sehingga flux magnetik yang dilingkupinya berkurang menjadi 0 dalam waktu 0,2 sekon. Artinya, awalnya flux magnetiknya 300 kali 10 pangkat minus 6, lalu ditarik sehingga menjadi 0. Nah, ini kan berarti fluxnya berubah. Flux satunya sebesar ini, 300 kali 10 pangkat minus 6, atau sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4, berubah menjadi flux 2 sama dengan 0. Maka delta fluxnya adalah flux 2 dikurang flux 1, yaitu delta fluxnya menjadi 0 kurang 3 kali 10 pangkat minus 4 menjadi minus 3 kali 10 pangkat minus 4 Weber. Kemudian waktunya adalah 0,2 sekon, berarti delta T sama dengan 0,2 sekon, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 1 sekon. Tentukanlah GGL, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. GGL induksi sama dengan minus N dikali delta flux per delta T. Tinggal masukkan angkanya saja, minus N-nya 10 pangkat 2 gitu ya, dikali delta fluxnya yang ini. Oke, minus kali minus ini jadi positif ya. Oke, 3/2 sama dengan 1,5. Lalu pangkatnya 10 pangkat 2 dengan minus 4 berarti 2 kurang 4. Minus 2, minus 2 dikurang minus 1 jadi minus 1. Maka hasilnya 0,15 volt. Nah, selanjutnya kita akan melihat simulasi dari induksi elektromagnetik. Pertama, silakan dibuka browsernya dulu, yaitu di Google atau apapun itu browser. Lalu ketikkan Pet Colorado seperti ini, ya, maka nanti tampilannya seperti ini. Lalu kalian pilih simulation, pilihlah physics, ya, kemudian kalian ambil ini Faraday's Law. Oke, ini tampilannya Faraday's Law. Jadi Faraday's Law ini yang barusan saja kita pelajari tadi ya. Di sini ada magnet batang, N ini north artinya kutub utara dan S ini south artinya kutub selatan. Kita munculkan garis medan ya, field ini medan, lines ini garis kita munculkan. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi garis medannya keluar dari kutub utara, kemudian masuk dari kutub selatan. Gini ya. Nah, gitu. Ini lilitannya. Oke, kemudian di sini ada pendeteksi tegangan ya. Oke, kemudian di sini ada lampu. Nah, kalau kita dekatkan si magnet batang tadi ke dalam lilitan ini, berarti kan akan terjadi flux magnetik, ya kan? Kalau kita dekatkan secara lambat, lihat nih, secara lambat kita dekatkan. Lihat di sini, di bagian jarum tegangannya ini. Oke, kita dekatkan pelan-pelan. Iya, nah, lampunya menyala tadi sebentar. Kemudian jarum tegangannya ini bergerak ke arah kiri, gitu ya. Sekarang bagaimana kalau kita gerakkan ke dalam dengan cepat? Nah, beda ya. Jarumnya sampai ke maksimum. Nah, apa sih artinya? Ini jadi berhubungan dengan yang tadi laju perubahan flux magnetik. Jadi kalau kita dekatkan secara pelan-pelan berarti laju perubahannya itu kecil. Tapi kalau kita dekatkan secara cepat gitu ya, laju perubahannya besar. Nah, jadi sebenarnya simulasi ini menunjukkan bahwa kalau kita memasukkan magnet batang ke dalam lilitan kumparan ini, maka kita sebenarnya sudah menghasilkan listrik. Nah, jadi di pembangkit listrik itu konsepnya secara sederhana seperti ini dia. Oke, kalau kita keluar masukkan ya lampunya jadi hidup mati. Maka kita harus memasukkannya secara cepat dan terus menerus gitu ya. Kalau kita hanya masukkan lalu berhenti, lampunya langsung mati. Kenapa? Karena di sini sudah tidak ada lajunya lagi. Artinya si fluxnya perubahan fluxnya jadi nol. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu untuk pembahasan pada induksi elektromagnetik video pada pertemuan kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya.